House of Healing. Home, enthusiasm, attitude, loyalty, integrity, networking, glory, House of Healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan hari ini lewat ibadah online kita. Kita percaya karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahannya, kita boleh ada sampai hari ini. Biarlah kita nyatakan rasa syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Mari sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami datang Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa kelepasan, terobosan demi terobosan. Bahkan kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Biar kami terima lawatan jamahan Tuhan saat ini, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Biar rasa syukur kami nyatakan dengan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Syadara bayara 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 bayara. Urabaya sikiara bayara 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 bayara. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Urabaya sikiara bayara 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 bayara. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah kami Tuhan. Urabaya sekala bayara labo. Urabaya sikiara bala 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 bala. Urabaya sikiara bala 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 bala. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Yesus dalam hidup kami. Urabaya lalabaya sikara bala 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 bala. Urabaya sikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Urabaya sikara bala 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 bala. Ajar kami terus bersyukur Tuhan. Ajar kami terus bersyukur
buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku Haleluya, haleluya. Biar kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan mujizat-Nya atas setiap kami sampai hari ini. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tanpa ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Oh, oh, oh. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tanpa ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bahwa kami terus bersorak atas nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan.
Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rancangan-Mu dalam hidup kami. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan isi hati Tuhan? Yuk, saya ajak kita semua untuk berdoa. Sungguh-sungguh angkat tangan kita. Bapa di dalam surga, kami rindu isi hati-Mu berbicara kuat hari ini Tuhan di dalam hati kami. Berbicara jauh melampaui apa yang ada di pikiran dan di dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan karena Engkau sedang memiliki kepentingan atas jemaat-Mu. Berbicaralah Tuhan sampai tuntas Tuhan. Dan biarlah kiranya hikmat dari Roh Kudus menuntun dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kita belajar dari 3 orang tokoh. 3 orang tokoh ini adalah orang-orang yang diinterupsi kehidupannya sama Tuhan. Lalu kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan menginterupsi kehidupan mereka, lalu respons mereka, kita akan belajar sama-sama dimulai dari Musa. Nah, di dalam Musa, kitab Keluaran yang ketiga, itu ditulisnya seperti ini di dalam ayat yang pertama. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sampai di situ. Waktu Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, dia lihat ada semak yang terbakar tapi tidak terbakar, lalu dia lagi jalan menuju arah rute biasanya, dan dia mulai menyimpang untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di situ. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan Gideon? Di dalam Hakim-Hakim, Gideon ini juga ngalamin cerita ketika dia sedang berada di dalam situasi rutinitas hidupnya sehari-hari. Dia ini kan adalah orang yang pindah masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka mulai di situ bercocok tanam, tapi ada banyak orang-orang sekitar, yaitu orang-orang Midian, yang berusaha untuk mengganggu, yang berusaha untuk mencuri dan menjarah. Jadi Gideon melakukan pekerjaan rutinitasnya di tempat yang gak biasa, tetapi itu rutin dibuat. Karena tahun demi tahun rupanya dari keturunan ke keturunan, itu terus dibuat seperti itu caranya menghindari penjarah-penjarah. Nah, apa yang Gideon lakukan? Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Harusnya yang namanya mengirik gandum itu di lapangan yang terbuka, supaya anginnya banyak. Jadi waktu gandumnya diirik, angin akan menerbangkan kulit-kulit arinya dan itu nggak kerja 2 kali. Tapi kan yang dilakukan Gideon beda. Dia masuk ke dalam sumur pemerasan anggur. Berarti itu tempat tertutup, tempat tersembunyi. Ketika dia sedang melakukan pekerjaannya di tempat tersembunyi itu, apa yang terjadi? Datanglah malaikat. Mari kita lihat. Di dalam Hakim-Hakim dikatakan begini ya, ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu jawab Gideon,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami, di mana ketika Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir, dan kita dibawa dengan hal-hal yang luar biasa dan hebat, tapi sekarang kenyataannya Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu apa yang dikatakan? Ayat 14 dalam Hakim-Hakim 6 ngomong begini, berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang. Sampai di situ. Dan ada interupsi yang ketiga, yaitu Sakaria, seorang imam. Dia pun mendapat interupsi kehidupan. Dia adalah seorang imam besar yang pada hari itu bertugas di satu tempat yang terkudus di muka bumi. Ruangnya disebut ruang Maha Kudus. Dia bertugas di dalam bait Allah. Nah, apa yang terjadi? Saat dia melakukan tugas rutinitas dia sebagai seorang imam, ya walaupun itu ditunjuk setahun sekali gitu ya, dikasih giliran, tapi rutinitas seorang imam itu kan seperti itu. Dan dia berada di tempat terkudus di muka dunia hari itu. Interupsi yang datang adalah pada Lukas 1 ayat 5 dibilang begini. Pada zaman Herodes Raja Yudea, seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia dan istrinya yang berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth, keduanya itu benar di hadapan Allah, hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Tidak bercacat. Orang yang taat. Tapi di ayat yang ke-7 terjadi sesuatu yang berlawanan. Orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, turut perintah dan ketetapan, tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, giliran, berarti itu kan satu rutinitas gitu ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk masuk ke dalam bait suci membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar sembahyang, sebab waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur, minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. 3 tokoh, Musa, Gideon, Sakaria. Musa dipanggil, diinterupsi dari kehidupan rutinitasnya di mana? Lewat semak belukar yang terbakar. Gideon diinterupsi ketika berada di dalam tempat pemerasan anggur. Sakaria diinterupsi ketika berada di dalam bait suci ketika bertugas sebagai seorang imam. Lihat, masing-masing berada di tempat rutinitasnya masing-masing. Musa diinterupsi di padang gurun, lagi dia mau menggembalakan kambing domba mertuanya. Diinterupsi di situ. Gideon diinterupsi di dalam tempat di mana dia melakukan rutinitas, walaupun pemerasan anggur. Bahkan seorang imam pun diinterupsi ketika dia sedang melakukan tugas keimamannya di dalam bait suci. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang bahwa Tuhan bisa menginterupsi kehidupan kita di saat-saat kita sedang mengerjakan pekerjaan rutinitas kita. Kalau nganggur gimana? Kalau nganggurnya rutin berarti diinterupsi di dalam rutinitasnya. Lagi nganggur diinterupsi. Di situasi di mana kita berada saat itu diinterupsi. Nah, demikianlah maksudnya.
Lalu responsnya bagaimana? Kita tahu Musa langsung ngomong begini kan, aduh jangan saya, intinya begitu, jangan saya nggak bisa ngomong orangnya, saya tuh nggak petah lidah, saya kalau ngomong tuh gugup, aduh jangan saya. Gideon responsnya bagaimana? Gideon minta tanda. Kalau saya taruh makanan di sini, kira-kira bagaimana? Kalau saya taruh bulu di sini, kira-kira seperti apa? Terus Gideon minta tanda. Zakaria udah nggak pakai tanda lagi, udah nggak pakai ngomong lagi, langsung dibuat bisu, jebret. Ketika responsnya itu ternyata tidak membawa hasil banyak, Tuhan terpaksa melakukan satu interupsi. Tuhan terpaksa melakukan satu pengekatan untuk Tuhan masuk lebih jauh berinteraksi dengan hidup kita. Nah, yang Bapak Ibu perlu tahu dan yang saya juga perlu tahu adalah bahwa ketika kita mulai merespons, kadang interupsi kehidupannya itu benar-benar terjadi di tengah situasi yang gak pas menurut kita. Ya kan? Musa cuman lagi bertugas, cuman kelihatan, ada apa ya itu? Nengok situ dikit, tahu-tahu dia dapat tugas. Menggembalakan 2 juta umat untuk keluar dari Mesir, tempat yang dia tinggalin itu. Kan dia jadi pelarian. Dia tinggalin, disuruh balik lagi. Gak cuman balik doang sendirian, tapi bawa keluar itu semua 2 juta orang. Untuk melakukan pelayanan penggembalaan dia di padang gurun gak main-main, 40 tahun. 2 juta orang, 40 tahun di padang gurun. Pas banget ya sama kebiasaan dia sebagai seorang gembala yang menuntun domba-dombanya di padang gurun. Cuman kan gak sampai 2 juta dan gak nyampe 40 tahun. Demikian juga dengan Gideon. Gideon itu diinterupsinya di mana? Di pemerasan anggur. Dia kan seorang hitungannya itu kayak imigran. Jadi dia keluar dari tanah perbudakan oleh nenek moyangnya, dia dibawa sama keluarganya semua, nyampelah dia di tanah perjanjian. Jadi dia adalah keturunan tanah perjanjian gitu kan. Di tanah yang dimana dia dijanjiin untuk berlimpah susu dan madu, dia malah kerjanya itu di bawah pemerasan anggur, ngumpet-ngumpet. Seharusnya dia pemilik tanah itu, tetapi justru orang Midian itu yang menjadi penjarah-penjarah dari semua yang dia miliki. Harusnya dia yang berkuasa, tapi terbalik keadaannya malah Midian yang berkuasa. Demikian juga dengan Zakaria. Kalau Gideon itu dipanggil untuk mengalahkan orang Midian, melepaskan orang-orang Israel dari cengkraman Midian, karena kan yang harusnya berkuasa orang Israel di tempat dan di tanah itu. Kalau Zakaria itu ditugaskan untuk melahirkan keturunan yang akan menjadi pembuka jalan buat juru selamat itu masuk. Semua dilakukan pada situasi yang menurut mereka, kalau kita jadi mereka itu pasti nggak tepat. Tapi kenapa Tuhan seperti itu? Kadang-kadang Tuhan menginterupsi kehidupan kita, Bapak Ibu, tanpa kita sadarin. Dan ada satu panggilan di mana interupsi kehidupan tersebut itu hanya butuh good response aja dan get ready doang. Kalau semisalnya ya Musa akhirnya nolak, dia nggak akan pernah menjadi gembala yang memimpin 2 juta umat masuk padang gurun selamat, keluar dari perbudakan. Kalau Musa hari itu akhirnya bilang no aja, ada banyak orang-orang
yang tinggal di Mesir sebagai bangsa Israel, itu yang future ke depannya itu seorang budak. Dan yang lebih parah ya Bapak Ibu, seandainya tidak ada Musa, maka tidak ada bangsa Israel. Tidak ada sisa yang bisa diselamatkan keluar dari situ. Kalau nggak ada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, rencana Tuhan untuk menurunkan juru selamat melalui bangsa tersebut lenyap. Kita tahu bangsa Israel hari-hari itu di zaman Musa, Musa aja itu dianyutkan untuk diselamatkan, yang lain udah dibunuh. Kalau itu tidak terjadi, Musa tidak terima panggilan tersebut, maka tidak ada yang bebas dari perbudakan. Kalau Gideon, walaupun maju mundur, minta tanda, nggak gerak-gerak juga, masih ogah-ogahan terus, sungkan-sungkanan terus, maka sampai kapanpun Midian akan menguasai orang-orang Israel, turunan yang dijanjikan tanah perjanjian itu. Kalau Sakaria masih ngomong ngotot, gimana mungkin, saya udah tua, bla bla bla. Saya rasa ya, sampai akhir hidupnya, kalau orang ngelihat kuburan dia, itu tuh siapa sih? Oh, Imam Sakaria. Siapa sih Imam Sakaria? Itu loh, imam besar tapi mandul. Seumur hidupnya, aib akan menempel sama dia. Tapi lihat, ketika kita get ready dan good response, apa yang terjadi? Musa bilang ini, yes. Dia bawa keluar tuh. Dia bawa keluar. Dan hari itu, dia nggak cuma jadi gembala kambing domba biasa. Dia menjadi gembala dari 2 juta umat yang berhasil dibebaskan dari perbudakan hidup. Nggak cuma hari itu, sampai keturunan demi keturunannya. Itu dikeluarkan dari satu perbudakan menjadi penuh dengan hidup kemuliaan. Walau akhirnya Musa nggak kelar, dia nggak masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi ada sesuatu ketika dia merespons panggilan dan interupsi tersebut, ada sesuatu yang dirubah dari hidupnya. Demikian juga dengan Gideon. Kalau Gideon banyak dalih, maju mundur, hari itu dia nggak akan pernah ngerasain kemenangan 300 orang pilihan Tuhan. Hanya dengan 300 mengalahkan bangsa Midian yang beribu-ribu itu, yang kalau datang tuh pakai onta. Itu bangsa Midian, kalau kemana-mana tuh kan kendaraannya onta. Onta itu kalau menjarah, itu bisa bawa beban 2/3 berat dari berat badan si onta, itu si onta sanggup bawa. Dan sanggup lari 3 hari 3 malam nggak pakai makan, nggak pakai minum. Bayangin kalau punya musuh yang seperti itu, mau ngejarnya pakai apa? Udah nyerah aja, udah dibiarinin aja dia lewat. Nah, tapi Gideon hari itu merespon dengan tepat, sehingga apa yang terjadi? Dengan 300 orang saja dia mengalahkan seluruh bangsa Midian itu. Tidak ada lagi bangsa Midian di muka bumi ini. Benar-benar bangsa Israel dibebaskan dari situ. Dan imam besar melahirkan seorang yang disebut Yohanes, yang mempersiapkan jalan untuk juru selamat turun. Kalau nggak ada Yohanes, maka tidak akan ada orang yang dipakai untuk mempersiapkan jalan itu sungguh-sungguh, membukanya, meratakan jalan, meluruskan jalan, hanya untuk seorang Mesias itu turun, melakukan penyelamatan atas bangsa Yahudi, termasuk kita, orang-orang Israel rohani. Dari sini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ketika Tuhan menginterupsi hidup kita, ada 3 hal saja Ibu Bapak. Yang pertama,
Itu terjadi dalam rutinitas hidup kita sehari-hari. Kita kerja atau kita nggak kerja, tapi kalau itu rutinitas kita, mendadak Tuhan nampak, Tuhan datang, Tuhan berfirman, Tuhan ngomong, Tuhan kasih ayat. Ada satu interupsi yang mengganggu hati kita untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Yang kedua, bisa terjadi sama siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Mungkin awalnya kita sebagai karyawan tahu-tahu berakhir sebagai seorang gembala. Mungkin kita seorang ibu rumah tangga biasa, tapi tahu-tahu kita memimpin pergerakan wanita di dalam doa. Mungkin kita cuman guru sekolah, cuman pegawai bank, atau asisten dokter, sampai asisten rumah tangga. Tapi kalau Tuhan interupsi kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Kita berubah menjadi orang yang ditetapkan untuk destininya Allah. Dan yang terakhir, pada waktu Tuhan panggil dan menginterupsi kehidupan kita, maka mimpi-mimpi dan cita-cita serta arah hidup kita itu dirubah. Dari arah hidup yang sekedar nyaman, dari arah hidup yang sekedar berhasil, dari arah hidup yang sekedar jalan. Ya, yang penting hari ini ada yang bisa dimakan, ya, yang penting hari ini ada yang bisa dijual, ada yang beli, ya, ada yang bisa dibayar, gitu ya. Sama gaya hidup yang sekedar begini doang, ya, yang penting anak-anak saya aman-aman aja, sehat-sehat, gitu. Cuman yang sekedarnya itu dirubah karena satu interupsi kehidupan, dipanggil untuk satu tujuan yang lebih dahsyat lagi. Bukankah dahsyat, Bapak Ibu? Kita cuma seorang ibu rumah tangga biasa, tapi kita melahirkan satu keturunan ilahi yang melakukan pekerjaan besar seperti Yohanes Pembaptis, atau seperti Gedeon, atau seperti Musa. Mama mana yang gak bangga anaknya dipakai begitu dahsyat? Lalu, kita mungkin cuma seorang anak sekolahan, tapi bisa menangin satu sekolah. Bukankah itu luar biasa? Kalau kita punya anak bisa menangin satu sekolah, Bapak Ibu menangin satu sekolah maksudnya dalam hal yang baik ya, bukan dia cuma menang terima piala, bukan. Bisa bawa begitu banyak teman-temannya untuk mengenal Kristus. Waktu Bapak Ibu ambil rapot ke sekolahannya, apa nggak bangga? Oh ini ya maminya yang ini ya, yang anaknya itu memimpin orang-orang banyak untuk mengenal Kristus. Kita cuma pegawai bank biasa. Tetapi ketika Tuhan rubah dan menginterupsi kehidupan kita, tiba-tiba tujuan hidup kita bukan cuma buat kerjaan. Tujuan hidup kita bukan buat cuma sekedar rumah tangga kita dapurnya ngebul. Tapi tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah membawa semua orang benar-benar datang kepada Kristus. Kehidupan yang biasa, namun menjamah dengan luar biasa. Itulah interupsi kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh rindu untuk menerima interupsi kehidupan itu, hanya ada dua hal yang perlu kita buat. Get ready and good response. Get ready maksudnya gini, kalau udah diinterupsi, ya jalanin, lakukan. Siap-siap, kerjain, tuntasin. Good response, jangan pakai ngeluh. Good response, jangan pakai ngomel. Jangan menyesali apa yang sudah kita ambil dan jalanin lalu kita sesalin. Dan saya akan tutup dalam Galatia 3 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ketika semua interupsi kehidupan itu dimulai dengan inisiatif roh Allah, lalu maukah karena kita ngeluh, karena daging gak enak, situasi nyaman kita terenggut, kita mengakhiri dengan cara kita sendiri, yaitu cara daging? Bukankah itu satu kebodohan? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari
Get ready dan good response. Jangan bodoh. Biarkan hidupmu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Biarkan Tuhan menginterupsi kehidupan rutinitasmu. Boleh berlaku untuk siapa saja termasuk saya. Dan yang terakhir, perlu Bapak Ibu ketahui, Dia merubah tujuan hidup kita yang sesungguhnya dari dunia ini kepada terang dan kemuliaan yang ajaib. Mari, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau menginterupsi kehidupan kami. Supaya kami nggak sekedar hidup, tetapi kami hidup dalam kemenangan dan visi-visi kemuliaan-Mu. Supaya tujuan hidup kami jelas. Sekalipun situasi di tengah COVID seperti ini, situasi di tengah pandemi seperti ini, seperti membuat tujuan hidup kami berubah. Namun yang tidak pernah berubah adalah tuntunan-Mu terhadap kami. Jauhkanlah kami dari kebodohan kami sehingga kami mengambil keputusan untuk hidup dengan cara kami sendiri. Pimpin dan sertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk ibadah online pada pagi siang hari ini. Kiranya berkat tercurah untuk seluruh jemaat Dewi Pondok Indah dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan, mereka dapat dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah kiranya Engkau berikan kekuatan, dan yang beban berat kiranya Engkau berikan kelegaan. Pada pagi siang hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk Kak Cynthia Tirta Dirija yang telah menyampaikan firman Tuhan sungguh sangat memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan Kau pelihara kehidupannya dan selalu dijadikan berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Kau juga berkati ya Tuhan untuk keluarga besarnya, kiranya penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu ada pada hamba-Mu beserta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala cabang kami dan juga ketua yang 1A Bapak Pendeta James yang Pranoto. Kiranya Kau berkati dalam setiap pelayanannya dan juga memberkati ya Tuhan agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan daripada hamba-Mu ini. Kau juga berkati ya Tuhan untuk Ibu Weliana dan kedua putra-putrinya, kiranya penyertaan Allah selalu ada pada keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Miko Raharjo beserta keempat wakilnya. Kiranya tuntunan Tuhan selalu menyertai Meniko, terlebih pada visi dan misi atas Pentakosta ketiga yang terjadi di Indonesia serta bangsa-bangsa. Kami juga berdoa ya Tuhan pemerintahan di bangsa kami, kiranya Kau berkati Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakilnya Bapak Maruf Amin, juga jajaran para Menteri dan TNI Polri. Kiranya tuntunan dan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan turun atas mereka dalam menjalankan pekerjaan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Engkau yang lepaskan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bagi-Mu ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan untuk setiap warga-warga di Indonesia Tuhan yang terdampak bencana alam Tuhan, banjir, gempa bumi Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan dalam setiap keadaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan perekonomian di bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan hanya nama-Mu saja Tuhan yang selalu ditinggikan di bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Kiranya Tuhan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dan sebelum Tuhan kami akhiri doa ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini saatnya kita tiba di akhir daripada ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu,
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang dapat daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, haleluya, shalom.